warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semoga, kembali lagi bersama saya Hoirunisa dalam rangkaian acara podcast Genius. Baik, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2025, kita Jenius mengundang nih satu narasumber yang hebat dari SMK Negeri 1 Gelaga. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Wahyi Dwi Ulfa SPD. Benar dengan Ibu Wahyi? Betul. Oke, Ibu sebelumnya maaf saya mau tanya, nama panggilan Ibu benar Ibu Wahyi? Betul, bukan Wahyu ya, Mbak? Oke. Wahyu ya guys, bukan Wahyu. Baik Ibu, di sini saya ingin, bertanya nih kepada Ibu seputar bagaimana sih Ibu membuat karya tulis di buku tersebut? Boleh Ibu? Boleh. Oke. Baik, untuk, proses awalnya gimana nih Bu, Ibu bisa tertarik dalam dunia tulis-menulis dan juga bisa menciptakan sebuah buku? Oke, iya terima kasih Mbak Nisa. Jadi kalau mau ditarik mundur ke belakang, apa sih yang bikin ibu itu senang untuk nulis? Karena ibu itu termasuk orang yang sebetulnya ceplas-ceplos Iya. ngomong itu apa adanya, sampai suatu ketika ibu pernah ngomong ibu itu melukai hati seseorang. Nah, jadi dari situ ibu belajar, oh ternyata ngomong itu nggak bisa ya, seenaknya, kemudian, oh ternyata ada loh hal-hal yang itu menyinggung orang lain, padahal menurut ibu biasa aja gitu ya. Iya. Oh ternyata titik sensitif seseorang itu beda-beda. Nah dari situlah ibu, mulai berpikir, iya ya kalau kita itu ngomong, sekalinya ngomong itu nggak bisa ditarik. Iya, betul betul. Tapi kalau kita nulis, oh masih bisa diedit, oh masih bisa kesempatan untuk dihapus. Nah, dari situlah yang ibu itu mulai tertarik, oh ternyata menulis itu bisa ya mengungkapkan apapun dengan kata-kata kita, pilihan kata-kata kita. Bahkan kata-katanya itu sama, maknanya beda, kata-katanya beda, maknanya sama. Ah, itu ternyata seluas itu dunia sastra gitu, Mbak. Dan, ketika kuliah ibu itu mulai gabung sama UKM penalaran. Nah, di UKM penalaran itu, ada 2 kepenulisan memang, kepenulisan fiksi dan non-fiksi. Ketika di fiksi ibu tuh kurang untuk imajinasi ya, kalau bagi ibu tuh kayak nggak bisa gitu, ibu bukan tipe orang yang bisa berimajinasi, bercerita fantasi itu nggak bisa, tapi ibu juga penikmat buku fantasi sebetulnya, tapi kalau ibu yang disuruh mengarang cerita itu belum. Nah, terus dari situlah, dari UKM Penalaran itu, ibu diajak kakak tingkat untuk nulis karya ilmiah. Nah, dari situ mulai suka, terus, mmm, ketika di dunia kerja, ibu itu di tahun 2022 ikut lomba artikel ilmiah bareng sama temanku. Nah, terus alhamdulillah dapat juara. Nah, dapat juara, terus salah satu privilege dari juara itu, selain hadiah, kita juga boleh menerbitkan buku gratis karena itu yang mengadakan penerbit, salah satu penerbit buku. Kemudian ibu tanya, "Ini berlaku sampai kapan nih buat bisa nulis gratisnya, diterbitin gratis sampai kapan?" "Seumur hidup, Bu." "Oh gitu. Terus buku apa yang bisa diterbitkan?" Ternyata jenisnya non-teks ilmiah. Ibu dijelasin sebetulnya non-teks ilmiah itu seperti apa, ibu ditanya background ibu itu apa, ibu guru BK dan, di diarahkan sama penerbitnya, gimana kalau ibu nulis tentang pengalaman ibu sebagai guru BK, kemudian, mungkin kasus-kasus terberat yang pernah ibu alami itu bisa jadi, bahan untuk tulisan ibu juga. Oh iya, benar juga sih, karena kan ketika ibu menulis itu biasanya bingung ya, Mbak, ya, Iya, apa betul. sih, aku harus nulis apa Iya, gitu. Nah, temanya apa gitu ya, Bu? dan ibu pernah dengar tulisan yang paling mudah itu ya tentang kita sendiri, Iya, terutama pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami gitu. Nah, betul. eee, jadi dari situ, oh gitu ya dari penerbit bisa nih memfasilitasi seperti itu, karena biaya penerbitan itu juga nggak murah ya. Iya, Dan ini, betul wah Ibu. mumpung ada kesempatan nih, mumpung bisa gratis dan
karena ibu juga seorang guru, yang ibu juga membutuhkan untuk jenjang karir ibu, jadi waktu itu, wah ini mumpung ada kesempatan yang menguntungkan saya juga, ya udah ibu akhirnya coba nulis dan itu nggak sehari, hitungan hari atau hitungan bulan, Mbak. Iya. Jadi ibu nulis itu kurang lebih 1 tahun untuk buku yang kuning itu. Satu buku 1 tahun ya, Bu? Iya, karena, apa namanya, ya itu tergantung manajemen waktu tiap Iya, orang mungkin beda ya, Mbak. betul. Kalau ibu kondisinya sudah berkeluarga dan punya anak, ya sebetulnya itu bukan alasan ya, guys, bukan Iya. alasan. Jadi, memang pada saat itu ibu pertama kali untuk nulis buku, padahal tipis ya, hanya berapa itu, 80 halaman. Tapi di dalamnya kan banyak Iya pengalaman-pengalaman ibu. betul, dan ibu juga tetap harus pilih-pilih ya, kita nggak bisa benar-benar men-share semuanya, jadi ibu kasus-kasus itu juga ibu nggak men-share identitas itu karena termasuk salah satu asas kerahasiaan asas BK juga, salah satunya itu asas kerahasiaan, jadi ibu nggak benar-benar sedetail itu menceritakan, jadi hanya kasus-kasus terberat dan hanya kuliah aja gitu. Dan di buku yang istimewanya jadi guru BK ini ibu me apa namanya, membahas juga sebetulnya guru BK itu apa sih tugasnya, kemudian tugas-tugas tambahan apa sih yang boleh dilakukan guru BK, itu. Jadi berawal dari ketidaksengajaan ya Iya, untuk Ibu. menulis tadi itu. Nah, kemudian yang buku kedua ini, pendekatan relasional Smile dan ABC ini, Ibu nulis bareng sama teman-teman Ibu. Jadi kita nulis berempat, 4 orang ini sebetulnya juga bukan, "Wah kita kepengen nulis," enggak, ya karena kepepet. Iya, berkolaborasi ya, Ibu? Betul, karena kepepet itu tugas sebetulnya. Jadi kita ikut, pelatihan guru BK di Jawa Timur, kemudian ada tugas dari si pemateri ini untuk bikin project. "Oh kita project-nya apa ya?" Gitu. Nah, project-nya ya udah nulis buku. Kondisi 4 orang ini beda kota semua, Mbak. Jadi kita hanya kontekan lewat WhatsApp dan Virtual ya, itu Ibu? betul, dan itu sulit ya, ketemu langsung aja sulit. Gimana Iya. nggak ketemu 4 kepala pula, aduh. Dan di buku ini kita itu sebetulnya menuliskan salah satu materi yang disampaikan saat pelatihan. Sebetulnya gampang ya, Mbak, ya, hanya terkesan kopas gitu ya, Iya. tapi yang sulit adalah buku itu nggak sesederhana itu ternyata. Kita mikirin juga layout, Iya, betul. mikirin juga materi ini tuh pas nggak sih, terus tambahannya apa, selain materi dari narasumber yang sudah kita ikuti gitu. Jadi kita di situ juga nambahi kasus-kasus yang diterapkan sesuai dengan pendekatan yang disampaikan narasumber tersebut, gitu. Jadi, kasusnya itu dari kita masing-masing, gitu. Nah, mmm, jadi dua-duanya ini dari ketidaksengajaan semuanya, Oh, iya. gitu. Oke. 2 buku itu judulnya apa aja itu, Bu? Nah, yang buku pertama istimewanya Jadi Guru BK yang kuning, Iya. itu terbit tahun 2023. Jadi juga proses penerbitan itu juga ada prosesnya juga ya, Mbak. Jadi ibu itu beberapa kali revisi. Iya, Revisi Ibu. karena, kalau buku ya nggak hanya buku sebetulnya ya, kayak karya tulis ilmiah, buku fiksi pun itu juga ada aturan tentang plagiasi. Iya, betul. Jadi ibu dicek plagiasi, oh ini segini persen, masih tergolong plagiasi, itu ibu sampai revisi 7 kali. 7 kali, Bu? 7 kali, makanya sampai Ya 1 tahun Allah. baru selesai. Iya. Nah, kemudian yang buku yang ini yang kedua, pendekatan relasional Smile dan ABC untuk guru BK itu, mmm, kita nulis itu berapa ya, 6 bulanan mungkin, 6 bulanan, karena kalau buku ilmiah itu memang butuh validator namanya, validator materi, validator, isi, kayak gitu loh. Jadi misal nih, kita udah ada bahan tulisan, kita kasih ke validator, dan validator masih ada ngoreksi. Validator nggak bisa cukup cuma satu, harus dua. Si A ngomong begini, si B ngomong begitu, itu kita, wah ini apa namanya, cukup membingungkan ya, dan Iya, Ibu. apalagi
Memang sebetulnya buku yang kedua itu kan project. Iya. Project yang tugas dari si narasumber tadi. Dan ketika project ini kan berarti ada ibarat kalian sekolah, ada guru yang menuntut target gitu. Nah, di situ kita juga dituntut target. Targetnya bukunya harus eh, gimana, sampai mana, apakah cukup hanya terbit, apakah cuma diterbitkan aja, kan nggak sampai situ kalau Iya. target dari si materi. Oke guys, Iya. jadi dua buku tersebut yang sudah ada di hadapan kita sudah ada di perpustakaan SMK Negeri 1 Glaga. Hmm. Nah, untuk Ibu nih, menurut Ibu, tantangan yang paling Ibu rasakan yang benar-benar berat banget selama menulis itu apa tuh, Bu? Nah, tantangan terberat adalah manajemen waktu ya kalau buat ibu. Iya. Kalau yang sendiri, tantangan manajemen waktunya itu ya udah berhubungannya sama ibu sendiri gitu ya. Maksudnya misalnya ibu hari ini itu lagi di otak itu lagi banyak nih yang pengen ditulis. Iya. Nah, sering kali ya gitu, kita Iya. udah on fire nih, wah aku banyak ide ini, tapi ibu nggak bisa saat itu juga untuk pegang laptop. Nah, jadi apa yang dilakukan ibu pakai note di HP gitu Iya. biasanya. Kalau HP pun nggak bisa, ibu tulis. Nah, setidaknya dengan tulis itu walaupun kertasnya hilang, Iya. tapi ibu mengingat gerakan tulisannya itu. Nggak tahu ya kalau mungkin teman-teman di sini punya tips lain. Tapi kalau dari ibu, dengan menulis itu ibu mengingat apa yang sudah ibu tulis itu dari Iya. gerakan itu. Mungkin itu termasuk kinestetik juga kali ya. Mmm. Jadi em, dari situ ibu ingat poin-poin apa sih yang mau ibu tulis kayak gitu. Dan mm, tantangan yang buku kedua kalau ibu itu lebih ke dengan orang lain nih, kan teamwork ya. Iya. Karena ibu sendiri, kalau sendiri ya udah apa ya, berperang dengan isi kepala ibu sendiri gitu. Tapi kalau berkolaborasi ya itu yang mm, sulit juga, sebuah tantangan juga. Udah manajemen waktu itu sudah jadi tantangan, plus ini combo dengan berkolaborasi itu. Dan ya ketika sudah terbit itu ya benar-benar terbayar sih hasil apa proses yang sudah kita lalui. Akhirnya kita bisa terbit, dan itu memang terbit ketika acara, kan acara pelatihannya itu di malam puncaknya itu kita udah bawa bukunya nih walaupun belum ber-ISBN. Nah, ketika buku terbit itu juga sebetulnya bisa sih ya nggak ISBN. Iya. Ada yang namanya sekarang itu, ibu nggak tahu cara bacanya, yang jelas hurufnya itu QRCBN. Nah, QRCBN ini mungkin kalau dicoba cari di Google ya, barangkali ibu salah, itu kayak serial number nasional. Tapi kalau ISBN itu singkatannya International Series Book Number. Kayaknya ya, ibu bisa jadi salah nih, mohon Iya. maaf kalau salah. Kita searching lagi ya, guys. Ah, ah. ISBN itu jadi benar-benar buku ini sudah berbarcode kayak gitu ya, ibarat barang di Alfamart ini udah apa, udah ada barcode-nya PIRT gitu ya, kalau Iya. mungkin di pelajaran PKK gitu ya ada dibahas kan itu nomor PIRT kayak gitu-gitu, legalitas lah intinya, Iya. berhubungan sama legalitas. Nah, dua-duanya ini alhamdulillah sudah ISBN semua, yaitu tadi ya karena ketidaksengajaan. Jadi tidak melulu ibu ambisi, wah ini harus terbit, enggak, dia dilalah, semua serba dilalah. Apa bahasa Indonesia dilalah? Apa ya itu ya? Mmm. Ajaibnya gitu ya, Iya, ajaibnya. oke. Iya, iya, itu Mbak Nisa. Baik, sebagai penutup, untuk kesimpulan nih dari podcast hari ini, kira-kira hal penting apa yang ingin Bu Wahyu sampaikan kepada rekan-rekan sekalian? Oke, untuk teman-teman semuanya yang usianya masih muda nih. Yang pertama, kenali kelebihan dan kekurangan dirimu ya. Kelebihan dan kekurangan itu biasanya sih kalau ibu tanya ke murid-murid ibu, "Kelebihanmu apa sih?" Itu tuh kadang nggak bisa jawab, Mbak. Iya, Nggak bisa betul. jawab ini nggak tahu karena emang belum kenal atau kayak ragu-ragu, "Wah kalau aku ngomong kelebihanku nanti dikira aku sombong." Iya, takutnya berlebih ya, Bu? Betul, padahal
enggak ya, itu arahnya adalah untuk benar-benar mengenal potensiku itu sebetulnya apa, itu. Nah, kalau untuk kekurangan, misalnya kelebihanku adalah bisa berkomunikasi di depan umum. Mmm, Kemudian kekuranganku, aku itu orangnya lelet. iya Nah, ketika menyebutkan kekurangan, itu juga harus diimbangi dengan solusi. Oh iya ya, kira-kira apa nih solusinya untuk aku yang lelet? Misal, temanku untuk acara jam 7 dengan persiapan setengah jam aja sudah bisa beres. Sedangkan aku yang orangnya lelet dengan waktu setengah jam itu nggak cukup. Oh berarti aku harus mulai lebih dulu. Misal 45 menit atau iya 1 jam sebelumnya. Nah, jadi kenali dirimu itu pentingnya adalah supaya kamu selesai sama dirimu sendiri iya bahwa, betul. "Oh iya aku orangnya itu begini begini begini, kelebihanku apa, kekuranganku apa, terus kurangnya ini solusinya apa." Sehingga yang bisa aku tampilin kelebihanku aja, Iya, kekuranganku ini enggak begitu nampak karena aku punya solusi, kayak gitu, Mbak. meminimalisir ya guys. Betul. Karena kan nggak ada ya, seseorang nggak punya kekurangan itu nggak ada. Iya betul. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bergaul dengan siapa aja. Jadi kita jangan menutup diri, "Oh, kayaknya si dia ini terlalu tinggi deh buat Iya aku," minder gitu iya ya mungkin. Terus atau kadang itu meng-underestimate atau menganggap rendah orang lain, "Ih, kayaknya dia itu nggak pahaman deh anaknya, aku iya, males bergaul dengan dia." Itu betul. nggak bisa ya kita kayak gitu, karena kita nggak pernah tahu di masa depan, di era berikutnya, di masa akan datang itu kita akan berurusan dengan siapa kita nggak pernah tahu. Iya Bisa jadi kita akan ada butuh sama orang tersebut, orang yang kita remehkan atau orang yang kita hindari itu, gitu. Tapi walaupun kita itu bergaul dengan siapa aja, hal yang berikutnya adalah kita harus bisa pilih circle kita. iya, Pilih circle ini gunanya apa? Karena ada satu pepatah yang ibu suka, tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada zona nyaman dalam pertumbuhan. Ya, jadi mmm, sekali lagi ibu ulang, tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Itu. Jadi circle ini tuh kamu yang bisa merasakan circle ini tuh bikin aku tumbuh nggak ya? iya betul. Jadi dari pepatah itulah kita bisa tahu, oh kalau kita bertumbuh, ya berarti tidak ada kenyamanan di situ. Contoh misalnya Mbak Nisa yang tergabung dalam Jenius, "Aduh aku sore-sore terus pulangnya, banyak target dari pembinaku, dari teman-teman ini harus." Misal podcast harus tayang tanggal sekian, itu kan nggak nyaman ya, Mbak, ya. Iya betul. Nggak nyaman karena tanggung jawab tuh nggak hanya di Jenius ini, di Iya tugas sekolah, mungkin tugas di rumah juga sebagai anak. Nah, kayak gitu. Berarti di situ ada pertumbuhan dan mungkin itu nggak dirasakan sekarang, iya gitu. Jadi dirasakannya beberapa tahun kemudian. Contohnya ibu-ibu juga kan nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba menjadi guru kayak gini ya, Mbak. iya, pernah Ada muda guys. betul, ada hal-hal yang ibu lalui juga. Dulu-dulu ibu mengeluh capek, kemudian banyak orang tua yang ngomong, "Kamu itu generasi muda nanti akan melanjutkan," dan lain sebagainya. Iya, aku paham gitu. Ya mungkin itu juga yang kalian rasain saat ini ya, kayak, "Kamu Iya itu penerus bangsa, nanti masa depan itu ada di tanganmu, ada di pundakmu," dan lain sebagainya, gitu. Lelah ya, iya, tapi itu nanti manfaatnya akan terasa, beberapa tahun kemudian, gitu Mbak mmm. Nisa. Baik, jadi kesimpulannya guys, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Selama zona nyaman selama salah guys, selama, kita keluar dari zona nyaman tersebut, kita bisa berkembang. Betul. Oke, mungkin, cukup sekian podcast hari ini, guys. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga dampak positif untuk kalian. Terima kasih kepada Ibu Wahyi yang Mhm sudah berkenan menyampaikan apa yang sudah beliau alami nih, mhm pengalaman beliau selama, menjadi penulis. Oke, mhm terima kasih kepada Ibu Wahyi, mhm. mungkin cukup sekian,
say hi dulu, Bu. Iya, Oke, terima bye-bye, kasih juga guys. teman-teman Jenius. Oke, mungkin saya, Hoirunisa dari Jenius pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.